Genbitok. Halo Sobat Rupiah, kembali lagi di Genbitok episode 9. Kali ini kita bakal bahas tentang KRIS, Smart Payment for Smart People. Genbitok 9 ini bakal ditemenin sama aku sebagai host Vidya Skarkinanti. Dan tentunya aku ditemenin sama narasumber yang luar biasa. Ada Mas Dani, bisa perkenalan diri Mas? Ya, halo Sobat Rupiah, semoga sehat selalu di mana saja. Kita nanti akan berbicara tentang KRIS, nanti akan kita simak terkait teknologi pembayaran yang terbaru di tahun 2022. Stay tune. Oke Mas Dani. Mas Dani ini dari Bank Indonesia, kantor perwakilan daerah istimewa Yogyakarta ya Mas ya? Ya. Kabarnya gimana Mas? Sehat, kabarnya Mbak Vicky di mana? Alhamdulillah sehat juga Mas. Nah mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Mas ya. Yang pertama, Nggak ada basa-basinya nih Mbak ya? oh iya langsung aja Mas ya. Langsung ya. Iya. Nah mungkin ini sih Mas ya. Sekarang itu kan penggunaan KRIS itu sedang gencar-gencarnya gitu ya di Indonesia. Nah mungkin bisa dikasih tahu nih untuk Sobat Rupiah gitu, sebetulnya apa sih Mas itu KRIS? Ya, Mbaknya sudah betul tuh bacanya. KRIS bacanya ya. Kalau orang ngomong itu biasanya KRIS atau QRIS gitu ya. Tapi itu udah betul KRIS dibacanya ya. Nah, KRIS itu adalah media gitu ya, media pembayaran. Nah, ini sebenarnya konsepnya dia sama seperti EDC lah gitu ya. Dia sebenarnya konsepnya sama dengan EDC, media pembayaran. Nah, kenapa namanya KRIS? Ini karena dia itu adalah standar QR Code Indonesian Standard, itu kepanjangannya. Nah, itu standar. Nah, kalau helm kan standarnya SNI. Nah, kalau QR Code pembayaran standarnya KRIS. Gitu ya. Nah, KRIS ini sebenarnya baru launching tahun 2019 kemarin. Nah, sebelum 2019 kemarin itu banyak tuh QR Code bermunculan. Dari GoPay ngeluarin QR Code-nya sendiri, OVO ngeluarkan QR-nya sendiri, Bank Mandiri keluarkan QR sendiri gitu ya. Baik dia yang bank dan non bank itu dia mengeluarkan QR code-nya masing-masing. Jadi tidak tidak muncul sebuah inklusivitas ya, terlalu eksklusif, hanya bisa antara mereka gitu kan. Jadi kita di konsumen mau nggak mau ya harus menginstal banyak aplikasi gitu kan. Betul. Nah, makanya jadi ribet gitu ya. Nah, kita dari Bank Indonesia bagaimana kita bisa menstandarkan gitu ya, bagaimana kita bisa menstandarkan QR code tadi. Nah, kita luncurkan tuh KRIS. Nah, KRIS ini juga sudah mengadopsi lah gitu ya standar internasional gitu ya, standar internasional nanti. Jadi kalau misalnya nanti mau digabungkan nanti dengan negara-negara lain juga sebenarnya bisa ya, tapi kita akan berproses lah. Nah, kalau di sekarang ini KRIS ini sudah banyak sebenarnya ya. Sudah banyak lah di Indonesia ya, mungkin banyak udah pernah bertransaksi pakai KRIS? Iya, Sudah ya? udah pernah Banyak Mas. ada nyambi jualan juga nggak ya? Enggak sih Mas, Nggak tapi ada, biasanya kalau di kafe gitu kan ya, Di kafe sering daripada lihat ya? pakainya uang cash gitu, lebih cashless pakai KRIS aja Oke. sekarang. Nah itu kalau KRIS itu kan sebenarnya 2019 udah jalan. Nah 2021 kemarin kita punya namanya program 12 juta merchant KRIS. Program 12 juta merchant KRIS. Nah ini program dari Bank Indonesia gitu ya. Bagaimana caranya merchant yang ada di Indonesia ini sebanyak 12 juta merchant menggunakan KRIS. Nah itu dibagi-bagi tuh ke seluruh kantor perwakilan gitu kan, seluruh yang ada di daerah-daerah. Nah itu bagaimana nanti supaya merchant-merchant tadi dikriskan. Nah ini kita berkolaborasi dengan penyelenggara jasa pembayaran gitu ya, baik itu bank atau non bank, mungkin gitu Mbak. Iya, sangat menarik ya Mas ya. Jadi Bank Indonesia ini kayak mengintegrasikan gitu ya, biar jadi satu pintu di KRIS ini. Wah, menarik sekali. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu ada ini sih Mas. Di KRIS itu kan ada inovasi baru mengenai QR Cross Border Payment. Nah, mungkin bisa jelaskan apa sih Mas inovasi itu? Nah betul Mbak, berarti Mbaknya ini sebelum kita ngobrol tadi udah sempat baca-baca dulu ya. Nah, jadi KRIS cross border itu kan tadi kan saya udah katakan ya, KRIS itu sebenarnya sudah mengadopsi sistem standar internasional. Jadi nanti ketika nanti suatu negara gitu ya juga punya QR code, kita bisa integrasikan. Nah sekarang itu kita sudah jalan sama Thailand. Kemarin baru-baru ini juga kita udah sama Malaysia. Ya, jadi kalau Mbaknya gitu ya,
ke Thailand lah gitu ya, Sawadee Cup Bisa gitu nih ya. pakai kris gitu ya kalau kris ya. mau bayar Jadi ya. mbaknya nggak usah tuh nuker rupiah ke baht Thailand, Nggak kan perlu mata ya. uang mereka kan baht kan ya. Iya betul. Jadi nggak perlu tuh nuker ke bahtnya. Jadi tinggal bawa handphone aja tuh sana ya. Ya. Bawa handphone, Scan selesai. pakai aplikasi di sini atau pakai mobile banking di sini lah ya. Tinggal scan di sana udah bisa melakukan Bisa. transaksi. Gitu juga kalau orang Thailand datang ke Indonesia. Jogja atau ke Indonesia gitu ya. Mereka kehabisan uang rupiah, mau nyari tuh money changer atau tempat penukaran uang asing. Mungkin agak jauh gitu kan, mungkin mereka nggak tahu tuh di mana. Ya udah, mereka tinggal pakai mobile bankingnya yang ada di sana gitu ya, mobile payment yang ada di sana, tinggal scan tuh kris yang ada di sini. Mereka udah bisa melakukan transaksi. Gitu. Jadi itu juga jadi memberikan kemudahan gitu ya kepada pengguna dari sisi kita, dan juga ini menjadi peluang juga kan, potensi omset juga bagi ya UMKM yang misalnya daerahnya itu menjadi tempat daerah wisata gitu. Iya. Dan sekarang tadi Thailand, Malaysia, dan sekarang itu sedang kita jajaki ya dengan Singapura, Korea, Jepang, bahkan juga Arab Saudi ya. Nanti mbaknya nanti harapannya bisa juga ini kalau mau melakukan umroh atau naik haji gitu ya, di sana ya nggak usah bawa uang real banyak-banyak ya kan, tinggal scan di sana juga udah bisa melakukan transaksi. Iya. Itu mbak. Iya, simple ya. Jadi kayak kita pergi ke luar negeri kemana-mana udah nggak perlu dompet tebel gitu ya Mas ya. Iya, Tinggal takutnya nanti scan kecopetan aja. atau kececer gitu ya kan, padahal mungkin tabungannya udah dikumpul bertahun-tahun gitu kan, gitu kan, rupanya sayang. hilang gitu ya. Iya Nah, itu. betul. Jadi lebih simple, pakai handphone udah bisa bertransaksi dengan mudah. Dan Betul. ini berarti kris ini menuju go internasional gitu ya Mas ya. Kris yang sekarang ini udah go internasional. Udah ya. Oke Mas Dani. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya gini sih Mas. Mungkin belum semua ya masyarakat di Indonesia tuh udah menggunakan kris gitu. Nah mungkin sebetulnya urgensi penggunaan kris itu sendiri tuh apa sih Mas bagi masyarakat Indonesia? Betul Mbak. Jadi belum semua ya, belum semua memang masyarakat itu menggunakan kris atau tahu tentang kris. Bahkan mungkin kris ini mungkin dikenal sebagai alat pembayarannya anak muda ya. Iya. Tapi memang ketika saya melakukan sosialisasi, ketika saya ke pasar, kemana gitu ya, ke pesantren ya. Kemarin ada cerita yang menarik memang di pesantren ya. Saya sosialisasi itu di depan santri gitu kan. Ternyata mereka itu belum sama sekali tahu itu apa itu kris. Padahal mereka itu adalah usianya usia milenial gitu kan. Mungkin Gen Z gitu ya, mungkin ya. Mungkin Gen Z juga mereka. Tapi mereka nggak tahu tuh apa kris. Bahkan mereka sebenarnya sudah punya mobile banking, mereka nggak bisa. Mereka nggak tahu cara melakukan transaksi dengan kris itu. Jadi memang nggak menjamin ya secara demografi mereka itu usianya muda gitu ya. Mereka sudah tahu tentang kris. Nah ini memang kita dari Bank Indonesia terus melakukan sosialisasi mereka kepada masyarakat, baik itu dari segala umur. Dan memang untuk dari sisi urgensi ya kalau kita lihat ya, kalau saya membahasakan lagi gini, ke depan gitu ya, sistem pembayaran itu akan mengalami namanya demokratisasi. Demokratisasi ya, mungkin demokrasi lah gitu ya, atau mungkin ya ini ya akan terpecah-pecah gitu kan, terpecah-pecah. Mungkin kalau kita sekarang ini ya udah terbiasa dengan tunai gitu kan, sebelumnya nih lah ya, terbiasa dengan tunai ya, mau kemana-mana bawa uang tunai seperti itu. Tapi nanti ke depan gitu ya, ke depan sistem pembayaran itu atau alat pembayaran itu akan menjadi banyak macamnya. Bisa pakai uang tunai, bisa pakai uang digital, mungkin ada yang ada juga ya, walaupun kita masih mengilegalkan ya, ada juga yang sudah pakai cryptocurrency kalau misalnya beli game online dari luar negeri gitu kan. Nah itu menjadi alat tukar. Nah, akan terjadi sebuah yang namanya demokratisasi alat pembayaran. Jadi sebenarnya bahasanya bukan urgensi ya, tapi memang ini menjadi pola kebiasaan baru yang memang dibentuk oleh masyarakatnya. Jadi mau nggak mau kita gitu ya, misalnya kalau sebagai orang yang berusaha gitu ya, punya UMKM gitu ya mau nggak mau kita harus menyediakan kanal pembayaran, alat pembayaran yang memang sesuai gitu kan. Kalau misalnya masyarakatnya sukanya uang tunai, ya udah nggak apa-apa dia pakai uang tunai. Kalau masyarakatnya suka juga pakai cashless, jangan dibatasin gitu kan. Nah malah mereka nanti nggak mau tuh melakukan transaksi lagi. Oke lah, mungkin mereka ya secara terpaksa pakai uang tunai, tapi lain kali mereka nggak akan ke situ lagi. Karena ya dia lebih prefer, lebih suka gitu ya pakai uang yang nggak tunai gitu kan, cashless seperti. Jadi memang kita sebagai usaha
ya harus menyediakan. Jadi ini bukan sebagai urgensi, tapi memang ini sudah menjadi kewajiban gitu kan. Ya. Kewajiban bagaimana kita supaya survive gitu kan. Kalau kita bayangkan gitu ya, di apa namanya sebelum pandemi lah, pas masa pandemi ya, digitalisasi itu mendisrupsi pola perilaku manusia, ya kan? Kalau mungkin dulu ya orang kita sosialisasi ini ya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat keras lah gitu ya. Ini kan tadi saya udah katakan, kris itu sudah jalan 2019, 2020 Maret tuh baru tuh mulai pandemi. 2019 sampai 2020 itu merchant itu paling mentok cuma 1 juta, ratusan ribu yang bisa seluruh Indonesia. Susah kita mengajak mereka untuk mengadopsi kris gitu kan. Nah, tapi ketika pas masa pandemi, mereka ini udah mulai sadar bahwa digitalisasi ini mendisrupsi gitu ya pola perilaku yang sekarang ini, pola perilaku berdagang gitu kan. Sudah banyak e-commerce, sudah banyak yang bisa berjualan online, bahkan juga ya alat pembayarannya juga kalau bisa online gitu kan, non tunai gitu kan. Nah, mereka jadi lebih mudah tuh diajak untuk melakukan transaksi cashless seperti itu, apalagi kris gitu ya. Nah, itu memang ya bahasanya bukan urgensi, tapi memang itu sudah menjadi kewajiban gitu ya. Memang mungkin butuh proses gitu ya Mas ya, untuk masyarakat bisa mengetahui gitu ya dengan jelas apa itu kris, kegunaannya, perannya gitu-gitu ya Mas ya. Nah, kalau Vidya sendiri tuh kalau sebagai generasi Z gitu ya Mas ya, lebih suka malah menggunakan kris itu menurut saya malah mempermudah gitu Mas. Jadi kita nggak perlu, apalagi mahasiswa gitu kan perlu dompet tebel-tebel, nggak perlu. Sekarang kita pakai handphone, kita kemana-mana, ke kafe, ke rumah makan, lebih enak Mas menurut. Sebenarnya itu jawaban untuk digitalisasi saat ini gitu Mas. Kalau dari saya sih pendapat saya Mbak, gitu. betul Mbak. Jadi kan apalagi Gen Z ini ya, hidupnya selalu nggak terlepas dari handphone. Betul. Ya kan? Kita pasti ya punya handphone lah. Handphone Mbak ini saya lihat ini canggih lah gitu ya. Nah, Mbak pakai handphone itu sekarang itu nggak cuman bisa berkirim pesan atau menonton berita atau mungkin membaca informasi atau membaca jurnal gitu ya, tapi juga sudah bisa melakukan transaksi pembayaran. Jadi dalam satu genggaman itu sudah bisa melakukan apapun ya kan, bahkan dari bangun tidur sampai tidur semua bisa kita lakukan melalui handphone. Dan bahkan sebenarnya yang saya punya orang tua gitu kan, yang mungkin umurnya udah 50-an gitu ya, hampir 60-an, mereka bahkan sekarang itu lagi ininya ya, booming-boomingnya megang TikTok gitu ya. TikTok, Facebook, Instagram, mereka malah lebih rajin mereka daripada saya yang menggunakan itu ya. Nah, itu handphone ini sangat-sangat dekat dengan kita. Nah, gitu ya. Handphone ini sangat-sangat dekat dengan kita dan memang alat pembayaran kris ini sangat mudah digunakan menggunakan handphone. Bahkan kalau misalnya secara ini ya, jumlah ya pengguna handphone di Indonesia gitu ya. Yang punya handphone di Indonesia itu 130% dari jumlah penduduk. Berarti 30%-nya itu adalah orang yang punya 2 handphone. 2 handphone ya. Iya, yang punya 2 handphone. Dan kan kalau penetrasi internet mungkin sekitar 50-60% ya, 50-60%. Berarti ya handphonenya mungkin juga udah yang smart gitu kan. Seperti tema kita hari ini, smart payment for smart people gitu. Nah, jadi cocok banget gitu ya. Banget. Smart people tuh harus pakai kris gitu. Iya, betul. Nah, oke Mas Dani. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya ini sih Mas, bagaimana ya Mas upaya Bank Indonesia untuk menjangkau masyarakat awam agar menggunakan kris gitu kan? Kalau mungkin generasi Z, milenial itu mungkin masih gampang gitu ya Mas ya. Tapi yang awam-awam itu gimana tuh Mas? Ya, yang pertama mungkin ini ya, kita mentargetkan gitu ya, secara community base. Berbasis komunitas. Ya, berbasis komunitas. Mungkin salah satu komunitas ini nih, komunitas mahasiswa gitu kan, komunitas yang pelajar lah, seperti pelajar atau mahasiswa. Nah, itu salah satu komunitas yang kita targetkan. Nah, ada lagi komunitas-komunitas yang lain, misalnya pasar, kemudian juga Pemda gitu ya. Pemda juga kita dorong, baik itu pemerintahan itu, baik itu transaksi penerimaannya, transaksi pengeluarannya mereka gitu ya, baik itu retribusi atau pajak atau bahkan orangnya ASN-nya gitu ya. ASN ini kita dorong sebagai role model di daerah istimewa Jakarta ini supaya mereka punya mobile banking juga terbiasa menggunakan kris. Kemudian komunitas-komunitas lainnya yang mungkin ya aparat penegak hukum, kemudian juga koperasi, kemudian juga tempat pariwisata seperti itu ya. Jadi kita yang pertama mainnya di community base. Kemudian juga kita menjajaki kolaborasi di tingkat pusat mungkin ya.
di tingkat pusat mungkin untuk mendorong perluasan kris ya, perluasan kris kita namanya program pasar siap kris atau mall siap kris. Sehat siap kris ya, sehat inovatif aman pakai kris. Nah itu tagline-nya ya. Sehat inovatif aman pakai kris. Nah itu kita dorong tuh pasar-pasar di seluruh Indonesia ini gitu ya, atau mall di seluruh Indonesia ini kita piloting bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk melakukan akuisisi kris. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di Jogja ini yang siap kris itu ada Keranggan, Beringharjo, kemudian juga Prawiro Taman, Demangan, Pingit, Pasar Argosari di Gunung Kidul, Wates, kemudian Imogiri, Gamping, Potro Giant itu sudah kita kriskan. Jadi harapannya juga teman-teman di sini ya, teman-teman di sini juga mau bertransaksi pakai kris, jangan sudah dipasang ya kan, kasihan tuh mereka udah pasang kan, tapi nggak ada yang bertransaksi seperti itu. Jadi yang kita lakukan seperti itu. Kemudian juga kalau program tahun lalu ya saya katakan itu namanya program 12 juta merchant, 12 juta merchant kris. Jadi memang kita mendorong dari sisi merchant. Kemudian di tahun ini, sebelum ke tahun ini ya, targetnya 12 juta merchant kita achieve itu per Desember 2021 itu sekitar 14 juta Desember 2021. Dan sekarang itu mungkin udah 17 juta. Sudah 17 juta merchant ya. Kalau di DIY kita ditargetkan cuman 311.000, achieve itu sekitar 340.000 di tahun 2021. Mungkin sekarang itu udah 350 atau 360.000 seperti itu. Kemudian dari sisi berdasarkan lesson learned lah ya di 2021. Di tahun 2022 ini kita punya namanya program 15 juta bukan merchant, 15 juta user. Nah, jadi kalau di tahun 2021 kita mendorong dari sisi supply ya supply-nya penyedianya lagi ya, supaya ada merchantnya, supaya ada krisnya di merchant gitu. Nah, tapi di tahun 2022 kita mendorong dari sisi demand-nya, dari sisi masyarakatnya, bagaimana mereka punya experience gitu ya, melakukan transaksi pakai kris, kemudian juga mereka mau gitu ya melakukan transaksi pakai kris. Jadi yang di tahun 2021 yang sudah kita pasang tuh krisnya yang 12 juta itu dipakai tuh, jangan nganggur gitu kan. Nah, makanya kita punya program yang namanya 15 juta tadi, seperti itu. Oke, nah intinya Bank Indonesia ini berkolaborasi dengan banyak pihak ya Mas ya. Tentunya juga penggunaan kris ini memang perlu melibatkan beberapa elemen masyarakat dan lain sebagainya. Memang harus terjadi sinergi dan kolaborasi gitu ya Mas ya, agar penggunaan kris ini semakin banyak dan membumi gitu ya di seluruh Indonesia. Betul. Memang kita ini ya selalu sinergi kolaborasi. Nah, kita kan ini sama GNB juga ya. GNB juga mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia ya. Kita kolaborasikan bagaimana caranya GNB ini juga sebagai role model gitu ya, untuk melakukan transaksi pakai kris, kemudian juga untuk mengajak keluarganya juga kan, mengajak teman-temannya gitu ya. Kalau mereka misalnya kurang tahu pakai kris atau kurang tahu apa itu kris, boleh tuh dijelaskan. Kemudian juga kita kerjasama juga, kita di daerah itu punya namanya tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau disingkat dengan TP2DD ya. Nah itu di seluruh kabupaten kota di Indonesia ini sudah punya tuh timnya. Nah di sini ada 6 pemda aja, 6 pemdanya itu punya 6 TP2DD. Nah tim-timnya ini nanti itu yang pertama tugasnya nanti untuk mendigitalisasikan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran mereka, belanjanya mereka, kemudian penerimaan mereka dari sisi pajak dan retribusi. Mungkin misalnya mbaknya ke Pandai Gunung Kidul, sebenarnya di sana itu sudah bisa melakukan transaksi pakai kris, masuk tuh di scan tuh 3.000 atau 5.000 gitu ya. Nah di sana itu udah bisa. Nah, nanti boleh tuh dicoba ya. Nah, diajak itu teman-temannya di sana. Kemudian juga kita melakukan sinergi dan kolaborasi juga dengan OJK, kemudian juga dengan penyelenggara jasa pembayaran ya, pasti BPD ya, BPD itu ujung tombak kita juga untuk mendorong perluasan kris, kemudian juga penyelenggara jasa pembayaran lagi gitu ya, yang lain seperti OVO, kemudian juga bank-bank lain, Mandiri, BNI seperti itu juga kita dorong untuk melakukan perluasan percepatan penggunaan kris di daerah istimewa Jakarta. Iya. Tadi juga udah sempat disinggung ya Mas ya, bahwa UMKM itu mulai dikriskan gitu ya. Jadi mungkin ya untuk kedepannya mungkin banyak sekali pedagang-pedagang yang
kita udah nggak bayar secara tunai lagi gitu ya, tapi bisa melalui kris itu sendiri gitu ya Mas ya, berarti ya. Iya. Ibaratnya kita memberikan pilihan ya. Dan ini bukan kayak jalan tol kan. Iya. Jalan tol itu kan wajib ya. Iya. Atau mungkin di MRT yang di Jakarta, LRT itu kan kita wajib pakai non tunai ya, pakai kartu. Nah, sementara kalau di sini kita mendemokratiskan gitu ya. Iya, betul. Desentralisasi lah seperti itu ya. Iya. Kita memberikan pilihan. Bahkan kalau di video mungkin naik Trans Jogja, Iya. di sana juga pakai kris bisa, pakai kartu bisa, pakai tunai juga sebenarnya bisa gitu kan. Jadi tersedia berbagai macam pilihan untuk masyarakat. Nah, mungkin tadi Mas Dani sudah bilang ya bahwa memberikan kesempatan pilihan kepada UMKM gitu ya untuk menggunakan kris gitu ya untuk saat ini gitu. Nah, mungkin ini sih Mas sudah sampai di pertanyaan terakhir gitu. Nah, tadi kan Mas Dani sempat mention ya di tahun 2022 ini nanti ada program target 15.000 user, 15 juta, maaf ya, 15 juta user gitu ya. Nah, itu sampai sekarang progresnya gimana gitu Mas? Dan mungkin apakah di tahun 2022 akhir ini akan achieve itu yang telah ditargetkan itu? Gimana Ya, tuh Mas? Oke. Kalau tahun 2022 ini kan punya program 15 juta user. Iya. Nah, ini targetnya secara nasional. BI menargetkan seluruhnya itu di Indonesia ada 15 juta user pengguna baru. Kris gitu ya. Ya, pengguna baru. Jadi kalau tahun 2021 dari 2019 sampai 2021 total user yang sudah pakai kris di Indonesia itu 11 juta. Nah, udah 3 tahun lah ya. Dari 2019 sampai 2021 11 juta. 11 juta. Di dua-dua ini kita di challenge supaya nambah tuh 15 juta pengguna baru kris. 15 juta pengguna baru kris. Jadi nanti kalau 2022 sekitar 26 juta lah ya, 26 juta ya. Kalau programnya sampai sekarang itu mungkin udah 50% ya. Sekarang itu udah hampir 7 juta, udah 7 juta lebih. 7 juta lebih di seluruh Indonesia yang menggunakan kris, 7 juta pengguna baru. 7 juta pengguna baru. Dan kalau di DIY itu sebenarnya kita ditarget juga kan, jadi masing-masing kantor perwakilan, masing-masing daerah itu kita target. Kita itu ditarget 216.000 pengguna. Nah, kalau di data terakhir Mei itu sudah 93%. Sudah 93% kita udah hampir tuh mencapai 216.000. Paling sekitar berapa ribu lagi lah ya supaya achieve gitu. Jadi mungkin kita optimis gitu ya. Kita optimis untuk menyelesaikan target 15 juta itu dari kantor pusat sehingga nanti mungkin bahkan lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Ini masih pertengahan tahun, Iya, Mas. sudah pertengahan tahun ini sudah hampir lebih dari 50%. Jadi harapannya nanti kita bisa menyelesaikan target atau challenge dari kantor pusat itu dengan baik. Itu mungkin banyak. Mungkin kita tetap kita melakukan sosialisasi masyarakat supaya mengajak mereka gitu untuk melakukan transaksi pakai kris. Dan terakhir Mbak, ini kita di awal bulan depan gitu ya, awal bulan Juli kita punya namanya program Sumbu Filosofi Emerging Kris. Sumbu Filosofi. Apa itu, Mas? Sumbu Filosofi Emerging Kris. Jadi nanti kalau di Jogja ini kan banyak tuh budayanya ya, banyak tuh sejarahnya, historinya gitu ya. Ada cerita lah gitu ya. Kalau di Jogja ini ada namanya Sumbu Filosofi, ada yang namanya Sumbu Imajiner. Sumbu Filosofi itu kalau ditarik di peta itu ya, itu berasal dari ditarik itu garisnya dari Panggung Rapia, kemudian Keraton, kemudian Malioboro sampai ke Tugu. Nah, itu namanya satu garis Sumbu Filosofi. Nah, ada yang namanya Sumbu Imajiner, itu dari Merapi sampai ke Parangtritis sampai Merapi, nah itu namanya Sumbu Imajiner. Jadi nanti ketika Sumbu Filosofi Emerging Kris ini kita kolaborasi sama Dinas Pariwisata, sama industri pariwisata juga. Nah, itu bagaimana nanti daerah-daerah sana itu kita kereskan, dan juga nanti teman-teman peserta itu kita ajak memiliki experience gitu ya, bertransaksi di daerah area Sumbu Filosofi tadi menggunakan kris. Jadi harapannya ini juga semakin masif tuh ya sosialisasinya menggunakan kris gitu ya. Wah, keren banget ya Mas. Semoga nih ya Sobat Rupiah yang belum menggunakan kris bisa segera menggunakan kris gitu ya Mas ya. Karena
untuk mendukung digitalisasi juga kan ya Mas ya. Nah mungkin nggak kerasa sih Mas, kita udah sampai di sini untuk bincang-bincang di Genbi Talk episode 9-nya. Nah mungkin Mas Dani ada pesan atau closing statement buat para Sobat Rupiah itu? Ya, buat kamu Sobat Rupiah, yuk kita pakai kris karena kris itu cemuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Jadi teman-teman yang katanya smart people, ayo pakai smart payment dengan smartphone-nya pakai kris. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih banyak Mas Dani. Nah, gitu ya, teman-teman Sobat Rupiah. Jadi jangan lupa ya, kalau kalian smart people, jangan lupa pakai smart payment. Nah, itu pakai kris gitu ya Mas ya. Nah, mungkin terima kasih banyak ya Mas Dani yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada Sobat Rupiah. Semoga apa yang disampaikan Mas Dani bisa bermanfaat gitu ya Mas untuk Sobat Rupiah yang menonton Genbi Talk episode 9. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman Sobat Rupiah Genbi Talk episode 9 kali ini bersama Mas Dani. Dan sampai jumpa di Genbi Talk episode selanjutnya. Bye-bye. Genbi Talk.